Jadi 7 tahun ini kita tanpa prestasi. 7 tahun ini kita hanya omong kosong. Terus dengan kondisi yang sekarang ini gimana nih? Persiapan itu tidak ada. Waktu kayak ini November kan jalan. Ya, Waktu kita kalau kita omong tinggal 1 bulan. Apa harus Liga 2 atau menuntut keseriusannya dari manajemen? Nggak ada serius, ya harus mundur. Bupati tidak mau Persibo dipegang oleh orang politik. Padahal yang pegang sekarang juga orang politik. Masyarakat Bojonegoro pun juga bisa menilai Sendiri, bahwasanya 7 tahun tanpa prestasi itu eman banget. Dari kami supporter itu sudah satu titik temu sebenarnya mulai 3-4 tahun kemarin manajemen itu harus mundur. Nah, ini yang kita harapkan agar PJ Bupati Bojonegoro ini paham kondisi Persibo seutuhnya. Sosok seperti apa sih yang layak memegang Persibo? Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro. Bersama saya Irfan Rama dan di samping saya ada Dani. Kita kali ini mau bahas tentang Persibo. Di samping di sini sudah ada banyak sekali teman-teman dari elemen supporter Persibo Bojonegoro. Mulai dari Kevarnot, ada Mas Arif juga, Sinchan, Kuncir dan siapa Mas Wildan? Mas Wildan. Aku kenal aja enggak? Agak malu-malu memang. Dari Kanor ya. Dari Kanor, jauh sekali ini. Buat Persibo. Totalitas memang. Jos. Kita langsung saja nih mau bahas Persibo. Kemarin kan aku dapat kabar nih teman-teman supporter bahwa Liga 3 mau dimulai November, tapi Persibo belum ada persiapan sama sekali nih. Komentar dari teman-teman supporter apa nih? Ya kalau Pemanasan dulu, santai. dari liganya sudah dimulai ini kan November kan. Iya. Seharusnya hari ini juga udah ada seleksi, ada cari-cari pemain, cari pelatih. Tapi kenyataannya dari sekarang masih belum ada apa-apa. Kosong blong. Nah, ini enaknya ke depannya gimana Kang Arif yang bisa menjelaskan. Oh iya. Berarti lempar konsolnya. Apa orang ini jawab apa ini? Oh, rata-rata Mas. Dari dihitung dari sekarang kira-kira persiapan tinggal 2 bulan. Ya, 2 bulan tuh kurang sih, harusnya 4-5 bulanan. Mulai dari pembentukan Ya, tim pelatih sama pemainnya. Cari pemain kan nggak asal-asalan juga, cari pelatih juga nggak asal-asalan. Jadi kalau bisa persiapan tuh paling nggak 5 bulanan itu biar matang, sekalian matang. Terus dengan kondisi yang sekarang ini gimana nih? 2 bulan bos, 2 bulan nih. 2 bulan. Masa iso juara orang Woi. Abot. Bisa lawan kemustahilan. Nah, itu terlalu mustahil. Mustahil kok dilawan. Mustahil. Ayo. Itu berlaku untuk zamannya Sartono biyen. Oh, masih. Saya kira susah. Kalau semua tuh pasti pakai uang dan jadi harus ada uang. Gimana Kang? Ya, Karim nih. Jadi gini ya, kita kalau hari ini membahas Persibo, kita flashback sedikit ke belakang ya. Jadi flashback tahun 2016 itu Persibo itu dulu itu seingat saya semua supporter, semua stakeholder pada waktu itu kumpul di rumah dinas Bupati Suyoto 2016. Jadi pada waktu itu akhirnya disepakati Suyoto itu menunjuk Abdullah Umar, CEO Persibo, dan teman-teman supporter dan masuk kita semua ini sepakat. Dan itu pun juga dadakan ya Kang? Itu memang tunjukan Bupati langsung. Akhirnya tahun 2023 ya kan berjalan sudah 7 tahun. Jadi sudah 7 tahun bahwa hari ini kondisinya Persibo itu tidak jelas. Kalau saya anggap hancur lah seperti itu. Jadi 7 tahun ini kita tanpa prestasi. 7 tahun ini kita hanya omong kosong. Bupati yang terpilih pada waktu kemarin, Bupati Bu Ana Muawana ini juga pernah berjanji tidak butuh waktu lama. Tim-tim suksesnya juga termasuk Pak Abdullah Umar ini tidak butuh waktu lama untuk membangkitkan Persibo Bojonegoro. Tapi apa hasilnya? Mati, Persibo mati. Dari flashback itu bisa kita simpulkan bahwa kondisi Persibo saat ini dikarenakan manajemen ini memang tidak mampu untuk mengelola Persibo. Itu sudah hal yang
tidak perlu kita tutupi lagi. Kalau saya ngomong realistis lah, manajemen nggak mampu dan harus mundur sebenarnya dan kondisi seperti ini. Kenapa harus mundur? Karena berulang-ulang setiap tahun itu ya sama persis seperti ini. Jadi persiapan itu tidak ada. Waktu kayak ini November kan jalan. Ya, waktu kita kalau kita omong tinggal 1 bulan. 2 bulan nggak sampai berarti. Jadi 2 bulan setengah. 1 bulan nggak sampai. Ini pun pengurus juga belum terbentuk semuanya, pemain pelatih juga nggak jelas semua. Belum ada. Ini sebenarnya sudah selesai Persibo ini. Manajemen itu harus mundur karena kondisi seperti ini sama seperti tahun-tahun kemarin. Kondisi yang benar-benar sangat tidak idealis untuk sebuah tim sekelas Persibo. Memprihatinkan lah ya. Sangat memprihatinkan. Akhirnya dari kami supporter itu sudah satu titik temu sebenarnya mulai 3-4 tahun kemarin. Manajemen itu harus mundur. Umar itu harus out dari Persibo Bojonegoro. Karena apa? Karena kita butuh prestasi, bukan pembinaan saja. Yang ini tinggal 1 bulan baru diutak-utik, tinggal 1 bulan baru diutak-utik. Ini akan terus seperti ini, berkesinambungan. Bahkan 7 tahun itu waktu yang saya anggap super lama. Nah, manajemen nggak mau berbenah. Bahkan kita dulu sudah nawarkan, kita cari untuk pengganti, kita siapkan semuanya. Manajemen ini tetap kaku, nggak ngarah tak lepas Persibo. Ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Makanya kita sudah sepakat bahwa hari Senin itu kita akan memberikan surat, akan memberikan surat hearing untuk PJ Bupati yang baru. Jadi kenapa ya? Karena ini saya anggap Persibo ini masih dalam wilayah atau ranahnya Pemkab. Karena pada waktu itu juga 2006 itu yang menunjuk Suyoto. Suyoto adalah Bupati Bojonegoro. Ya. Orang nomor 1 di Bojonegoro. Sudah sepatutnya saat ini yang harus bisa menengahi, yang harus bisa memberi keputusan adalah orang nomor 1 di Bojonegoro juga. Otomatis saat ini adalah PJ Bupati Bojonegoro. Ini yang kita minta, ini yang kita harapkan agar PJ Bupati Bojonegoro ini paham kondisi Persibo seutuhnya. Kemarin ada kabar salah satu media mengatakan bahwa Bupati akan meneliti kondisi masalah Persibo itu seperti apa. Monggo, kita seneng. Jadi kalau perlu kita duduk bersama. Makanya Senin kita nanti teman-teman itu akan bareng ya. Ya Mas Irfan nanti bersama wartawan-wartawan juga nanti bareng kita ke Pemkab. Kita akan memberikan surat ini ke Bupati, nanti bisa diatur, hearing saat itu juga bisa, hearing nanti diatur jadwalnya kita ngikuti, nanti seperti itu. Jadi kita ada kepastian, tapi yang satu yang sudah terpatri di hati kita semua bahwa manajemen itu harus mundur. Itu sudah titik dan tidak bisa kita beri kesempatan lagi karena sudah terlalu lama. 7 tahun itu sudah terlalu lama untuk kebangkitan Persibo Bojonegoro. Ya, saya menganggap realistis saja ya kan. Saya menganggap mereka memang tidak mampu untuk mengelola Persibo. Begitu aja. Saya nggak perlu ada masalah pribadi, individu like and dislike saya dengan Umar, dengan Sally nggak ada. Ini memang pure untuk kebangkitan Bojonegoro, Persibo Bojonegoro. Siapapun nanti yang akan memimpin monggo. Tapi terlepas harus diganti dulu. Nah apa? Yes, akan seperti ini terus, berulang-ulang seperti ini kondisinya. Itu yang kita inginkan Mas Irfan ya. Jadi sudah jelas bahwa Persibo harus go Liga 2. Bismillah. Seperti itu. Langkah awal ganti manajemen. Ganti manajemen. Harus masuk. Wajib. Kalaupun mereka nggak mau ya kita lihat aja apa yang akan terjadi lagi. Sebenarnya kita sudah jenuh ya demo. Dan mereka pun sudah tutup mata dengan supporter. Saya nggak bisa, masukan kita nggak ada yang dia. Makanya saya sudah jenuh. Mereka seakan-akan nggak butuh supporter lagi sampai saat ini. Padahal seperti dulu 2016 itu kalau nggak ada disepakati supporter, Umar itu juga nggak jadi. Tidak akan memegang Persibo. Apalagi sekarang punya jabatan ketua DPRD setelah megang Persibo. Berarti untuk butuh harus Liga 2 atau menuntut keseriusannya dari manajemen?
ada serius, ya harus mundur. Kalau serius nanti dipegang lagi. Serius dipegang Nah, lagi. sekarang kan orang kita ada nuntut keseriusan. Serius model apa? Kalau kita sudah telat kalah setat. Harusnya 2 bulan 3 bulan kemarin sudah persiapan. Ini sudah nggak ada persiapan ini. Harusnya mundur. Mau serius seperti apa bulan ini? Pemain-pemain Liga 3, Liga 2 itu sudah habis semua yang bagus-bagus. Sudah diambil, sudah persiapan. Kita mau ambil pemain seperti apa, Mas Irfan? Nggak tahu kalau punya anggaran puluhan miliar. Langsung beli satu tim ya. Langsung kontrak satu tim. Berarti udah kalah sebelum bertanding. Iya, itu kalau kita ngomong hari ini kita harus kalah sebelum bertanding. Persiapan tim lain 3 bulan 4 bulan kemarin sudah bentuk tim, sudah uji coba ke sana kemari, kalau kita nggak jelas. Sekarang adanya kita ini cuma rasan-rasan ngomong Persibu nggak jelas, manajemennya tutup mata, tutup telinga. Mau diapain Bojonegoro ini? Ini sejarah Persibu itu. Mereka benar-benar saya anggap itu nutup semuanya untuk Persibu Bojonegoro. Nggak punya ada kebesaran hati, nggak punya ada kebesaran hati mengakui saya nggak mampu pegang Persibu, saya lepas. Itu yang saya masuk kebesaran hati itu. Mereka itu sosok figur publik harusnya, anggota DPRD harusnya punya seperti itu, kebesaran hati untuk bisa melepaskan Persibu ke orang yang lebih baik lagi. Kok tahu kalau lebih baik? Ya dicoba. Dikasih kesempatan untuk yang baru biar tahu baik apa enggak. Kalau hanya dipegang, dicekeli, tok, jadi udun. Dan ini akan menjadi bom waktu untuk mereka. Bom waktu. Kira-kira kenapa nih manajemen nggak mau melepas Persibu? Dulu kan sempat nih teman-teman supporter juga istilahnya memfasilitasi lah untuk mencari pengganti dari manajemen ini. Tapi sampai akhirnya mereka juga nggak mau melepaskan. Kira-kira apa nih? Penyebab manajemen nggak mau melepas Persibu? Ya, ada yang bisa menjawab nggak nih? Ya intinya jelas. Saya itu kan orang pertama yang tahu kenapa mereka nggak mau melepaskan. Jadi saya ngomong jelas dan realistis bahwa Pak Umar ini tidak diperbolehkan untuk melepaskan Persibu Bojonegoro. Ini saya konfirmasi langsung sama Pak Amir Dispora. Karena memang waktu itu Bupati tidak boleh dipegang orang politik selain Pak Umar pada waktu wujud. Dan itu realistis. Kenapa tidak bisa dilepaskan? Jelas. Bupati tidak mau Persibu dipegang oleh orang politik. Padahal yang pegang sekarang juga orang politik kan. Makanya kemarin kenapa saya sudah tidak respect lagi dengan Bupati Bu Anen, karena saya menunggu dengan PJ baru ini. PJ Bayu ini membuka hatinya untuk kondisi Bojonegoro, kondisi memprihatinkan sepak bola Bojonegoro. Semoga Pak Adrianto ini terbuka hatinya, benar-benar ikut ingin menyelesaikan masalah Persibu. Masalah Persibu bisa diselesaikan ya manajemen ini mundur dulu. Berikan kepada berikan kepada masyarakat Bojonegoro ataupun di luar masalah Bojonegoro yang benar-benar mampu secara profesional. Dan kemarin gini Mas Irfan, ini ada pengen Persibu ini didanai oleh APBD lagi dengan APBD yang triliunan itu. Bagi kami itu nggak masalah juga. Bahkan kami kemarin juga sudah menawarkan, kita diundang ke rumah dinas Bupati, mungkin masih ingat ya Mas Irfan, bahwa pihak Pertamina sendiri SKK Migas sudah memberikan lampu hijau. Silahkan Persibu didanai oleh CSR. Bukan tapi harus komunikasi dengan Pemkab. Lagi-lagi yang memutuskan itu juga Bupati Bojonegoro. Tidak ada dari pihak Pemkab untuk memberi izin CSR itu digunakan untuk mendanai sepak bola. Terus ngapain kita kemarin dikumpulkan di rumah dinas Bupati itu, di rumah Bupati itu? Nggak ada hasil akhirnya itu. Dari situ saya sudah melihat bahwa Bupati Anamo Awana ini memang orang yang nggak hobi sepak bola. Itu sudah real dan nggak perlu ditutup-tutupi lagi. Itu sudah berbanding terbalik dengan janji-janjinya bahwa tidak butuh lama untuk membangkitkan Persibu Bojonegoro. Makanya kami realistis saja seperti itu. Ya harusnya manajemen yang sudah 7 tahun ini legowo dengan ikhlas tinggalkan Persibu. Mari berbesar hati, mari untuk kebangkitan Persibu Bojonegoro. Tinggalkan ego kalian. Kita ngomong ini untuk sejarahnya Bojonegoro, untuk Persibu bisa naik Liga 2. Tolong dengarkan. Ini mungkin Pak Umar Buseli bisa mendengarkan.
Monggo Bapak, dilihat ya. Nanti kita share ke beliau-beliau. Jangan cuma dilihat, dilapangkan dadanya. Oh siap. Yang paling penting itu ya. Kita nggak ada kepentingan lain. Persibu dipegang siapa saja kita nggak anu kok. Saya tambah seneng Persibu itu dipegang oleh sosok seorang Handoko. Dia akan membuat industrialisasi untuk Persibu Bojonegoro. Persibu Bojonegoro. Monggo Pak Handoko, saya salut seperti itu. Dipegang orang-orang yang benar profesional, industrialisasi sepak bola. Monggo Pak Handoko. Monggo. Menawarkan. Kalau berminat silakan. Seperti itu. Persibu terbuka untuk siapa saja ya. Tapi balik lagi dari atasannya kan mengeculkan enggak gitu, Oh, iya. mengeculkan. Tapi termasuk sabar Mas, 7 tahun. 7 tahun. Biasanya klub-klub lain udah 2-3 musim nggak ngapa-ngapain itu udah. Kalau tak anggap ini kan udah tutup mata Mas. Bojonegoro udah mati bahwa urusan tetap tak cekel sak lawas ya. Nah, ini yang perlu dipahami semua. Ya beri kesempatan lah orang lain untuk pegang. Siapapun itu, saya juga nggak akan siapapun dilepas, siapapun yang siap megang kita serahkan. Monggo. Siapa? Sama aja dipegang Bapak Umar Sali ya kemampuannya juga kita sudah tahu sampai seperti itu kan. Maksudnya nggak dari cuma teman-teman supporter, dari masyarakat Bojonegoro pun juga bisa menilai Sendiri, bahwasanya 7 tahun tanpa prestasi itu hal yang sangat eman banget. Soalnya Persibo tuh sejarah banget buat Bojonegoro. Jadi kalau bisa yang dulu tuh dibangkitkan lagi, sekarang itu juara-juaranya dibangkitkan lagi. Ya Liga 2 itu sudah termasuk baik lah, nanti ada prosesnya lagi Liga 1. Nah, ya juara divisi utama kan dulu juga pernah di AFC. Nah, ya seharusnya bisa seperti itu lagi. Tadi harus bertahap Mas. Misal kalau nanti ada yang mau merger. Sekarang kan lagi musim cloning gitu. Nah itu Gimana Mas? enaknya gimana Kang? Kalau Kalau merger kita jelas juga, merger itu aturan seperti apa. Kalau kita sudah konkret ya. Konkret yang pertama home base itu harus Tetap di sini. di Bojonegoro itu sudah harga mati ya Persibo. Nama tetap Persibo. Nama tetap Persibo. Nanti misalkan ada embel-embelnya apa nanti ya kita sepakati bersama nama tetap Persibo. Jadi yang paling utama adalah home base itu dipegang orang Arab pun. Sekarang itu Pangeran Arab silakan. yang Investasi di sini juga ada minyak sama dengan Arab. Betul kan? ini kan Teman-teman. mulai sekarang kan sepak bola itu mulai mengarah ke Asia ya, ke Timur Tengah terutama. Ini ke negara Arab. Siapa tahu nanti Ronaldo. geser-geser ke Indonesia. Karena memang Arab itu banjir uang. Di sana itu uang luar biasa, investasi. Dan di Liga Inggris pun yang investasi, yang punya saham kepemilikan Premier League itu juga orang Arab semua. Qatar Foundation itu yang Liga Spanyol juga. Jadi penguasa sepak bola itu sebenarnya Timur Tengah Saat ini. harus kita akui. Dan itu dari minyak. Iya, makanya dipegang sama kayak Bojonegoro. Makanya Bojonegoro bisa meniru Arab. Dipegang orang Arab pun nggak masalah. Yang penting home base aturannya sudah harga mati di sini. Dinotariskan kan harusnya home base harus tetap di Bojonegoro. Pegang siapapun kan tetap kalau di Bojonegoro kan milik kita, Mas. Selama 7 tahun Persibo hanya di Liga 3. Kira-kira penyebabnya apa nih? Apakah memang manajemen nggak mampu, pendanaannya kurang atau apa? Yang paling utama memang nggak mampu. Nggak mampu itu kan secara kualitas, secara finansial memang kurang. Manajerialnya juga enggak. Intinya dari semua aspek tak pikir kita lemah semuanya. Ada aspek manajerial, aspek finansial, komunikasi dengan pihak supporter maupun Asprop sendiri. Itu memang manajemen ini nggak mampu. Jadi kita itu sudah ambil keputusan 3-4 tahun yang kemarin manajemen itu sama. Dan apapun hasilnya itu ya sudah seperti itu, akan kita lihat seperti itu terus. Mungkin kedepannya nih sosok seperti apa sih yang layak memegang Persibo? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Yang layak otomatis jelas kalau kita saat ini adalah kondisinya aspek finansialnya harus mencukupi saat ini. Jadi kita memang saat ini kalau ingin prestasi, ingin mengangkat Persibo itu
naik Liga 2 ya dari segi finansialnya, profesionalnya kuat, manajerialnya juga kuat. Jadi Persibo Bojonegoro juga harus dimulai bagaimana menjadi sepak bola industri. Jadi kita mempunyai akademi pembinaan bibit-bibit usia muda U12, U14, U16 sampai U18 itu jalan. Siapa yang bisa melakukan seperti orang yang benar-benar ingin membangkitkan sepak bola Bojonegoro? Satu ambil contoh, saya punya sekarang Akademi Bintang Muda Bojonegoro. Ini sudah ada. Kita mulai U12, U14, U16 sampai U18. Ya ini yang harus kita kembangkan. Biar juga mencetak bibit-bibit unggul untuk menjadi pemain Persibo. Betul. Dan itu harus nggak instan itu, nggak harus 1 tahun. Itu butuh beberapa tahun proses yang panjang agar Persibo ini kuat. Itu salah satu aspeknya. Pembinaan usia muda, usia dini harus dijalankan. Dan saya sendiri sudah berusaha menjalankan itu dan alhamdulillah sudah berhasil. Ini membuktikan keseriusan kita semua. Kita nggak hanya keluar-keluar, nggak hanya ngomong, tapi kita membuktikan. Kita mampu. Kita ikut andil, bener. Nggak hanya nak supporter ini, supporter ki demo tok, wan ini demo tok. Ya kita buktikan sekarang, monggo. Nanti ketika hearing atau audiensi dengan PJ mungkin apa yang pengen disampaikan? Ya sama seperti ini kondisinya. Jadi kita ingin minta benar-benar PJ itu benar-benar meminta dengan sangat agar Bapak Umar CS ini mengundurkan diri. Kemungkinan itu kondisinya memang berat, Pak. Apalagi ada musim-musim politik seperti ini saya juga nggak tahu. Ini benar-benar mau mundur gak, mau legowo mundur gak, atau tetap dipegang, diceketem sak. Kira-kira apa ya yang membuat ini pengen dipegang? Makanya kan kita nggak tahu juga seperti itu. Oh iya, ini kan mendekati tahun politik ya. Misal kalau nanti ada calon-calon yang mau memegang itu. Kalau kita dari pihak supporter itu tutup mata sebenarnya. Yang paling penting, yang paling utama ini benar-benar dia itu bisa benar-benar serius untuk menjalankan Persibo itu dengan baik, manajerialnya benar. Kalau mau dari partai apapun, dari siapapun monggo. Nanti yuk akan kita kualifikasikan bersama, kan ada publik toh yang menilai. Mampu nggak orang ini? Kalau mampu nggak apa-apa, benar-benar real mendanai Persibo kan enak toh. Masalah orang-orang ini mau kemudian hari seperti apa itu urusan belakangan. Yang penting Persibo inilah yang paling utama, tujuannya adalah Persibo bisa bangkit Liga 2 lagi dan mampu untuk bersaing di kancah nasional seperti yang dulu. Karena pernah ya di kasta tertinggi, bukan yang nggak pernah gitu. Tim-tim mediocre kan kita pernah membuktikan. Punya sejarah. Iya. Banyak sejarahnya. Banyak piala-pialanya juga. Semisal ada orang yang mau pegang Persibo tapi di dalamnya masih ada Umar Seli, gimana nih? Mungkin nanti kalau seperti itu saya anggap ya sama aja juga. Yang penting yang paling utama CEO ini dipasrahkan orang-orang yang mampu lah. Dan nanti kalau Pak Umar mau ikut lagi Andri Dinamo monggo, tapi kalau untuk CEO yang pegang itu memang harus orang-orang yang kompeten. Kalau memang masih ada Pak Umar lagi kan ya sama aja toh. Ya nantinya nggak ada perubahan kan seperti itu. Nah, kita inginnya perubahan. Kalau CEO-nya tetap Pak Umar ya sama aja, nggak ada perubahan. Untuk sampai saat ini sudah ada pandangan nggak sih siapa yang mungkin? Ya kalau kita cocok. Kondisional. Kalau kita lihat nanti kita juga perlu komunikasi juga dengan pihak PJ Bupati ya. Kalau PJ Bupati punya pandangan itu tambah lebih bagus juga. Jadi Persibo ini diserahkan orang-orang yang benar-benar berniat untuk mengangkat Persibo. Jadi terus solusi selain orang yang profesional, solusi kedua adalah didanai APBD. Ini kalau kita ngomong amatir, memang Persibo itu secara amatir bisa didanai APBD. Anggaran APBD, anggaran sepak bola tahun depan ini kan 10M ingat saya. Oh, Dinpora Mas. Anggaran Dinpora kan. Iya. Ya itu kan anggaran sepak bola. Persibo itu amatir. Kalau kita ngomong nanti dari pihak Dinpora Askap itu nggak bisa untuk mendanai Persibo, itu hanya untuk bisa mendanai Bojonegoro FC ya monggo. Nah itu kan perlu didiskusikan lagi toh dengan adanya juga Bojonegoro FC, ada juga Persibo ini. Siapa yang mau? Kalau Bojonegoro FC kan khusus pembinaan sudah jelas. Ya nggak mau level nggak apa-apa memang pembinaan. Nah kalau Persibo, makanya kan kalau menggunakan APBD itu harus jelas, harus dikumpulkan itu Askap, KONI semuanya itu harus dikumpulkan, diperjelas. Dan Persibo itu didaftarkan juga itu
berbentuk amatir kok bukan berbentuk PT kok profesional. Jadi Persibo Pak Umar ini sebenarnya di Asprop itu amatir Mas ya. Bisa didanai oleh pabrik. Makanya bisa didanai oleh Pemkab. Tapi kan harus mengumpulkan semua pihak. Itu gimana anggarannya kok dikasihkan Persibo Bojonegoro FC sudah ada. Saat ini kan yang di bawah naungan Askap kan Bojonegoro FC toh. Yang nanti akan digugat itu tim internal kalau mereka tidak dikumpulkan semua. Koordinasi. Ayolah berkumpul para stakeholder. Hanya Senin ya kita bareng, kita semua, kita ngajak wartawan-wartawan lain juga mengantar surat ini ya teman-teman, nanti bisa berapa nanti mengantar, mungkin bisa banyak juga untuk ketemu PJ Bupati ya. Ya alhamdulillah langsung diterima. Ayolah Pak PJ bantu kami. Langsung dikasih solusi kan seperti ini. Ayolah Pak PJ mohon. Mungkin itu ya kalau saya waktunya saya ini sekarang juga mau ke lapangan. Oke, ya. siap. Mau ngurusi akademi. Oke. Mungkin bisa dilanjut yang lain ya. Oke, siap. Nanti saya sama Mas. Mending udah aja. Daripada kemana-mana. Lebih baik kemana-mana. Jam berapa? Jam berapa? 2:30. Oh, sudah 2:30. Oke. Karena keterbatasan waktu nih teman-teman, kita ngobrol sama teman-teman supporter, elemen supporter Kurvanot. Sekian dulu ya. Nanti kita cari waktu lagi untuk bisa ngobrol sama teman-teman. Apalagi atau mungkin nanti setelah audiensi aja ya. Ya, Nanti kita audiens. Dari Senin kita itu ya. podcast terkait hasil audiensi seperti apa. Tonton terus Radar Bojonegoro, tunggu terus berita-berita Persibo buat teman-teman pecinta Persibo. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, dadah. Mantap.